Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar untuk memenuhi UAS dari matkul Etika Teknologi Informasi mengenai kebijakan etika keamanan siber di perusahaan teknologi. Perkenalkan, nama saya Noval Akbar Muhajib dengan NIM 23010200. Saya Faris Rizal Subayu Lukmanul Hakim dengan 30. Terus saya Faris Rizal Subayu Lukmanul Hakim dengan NIM 230102004. Dan saya Abdurrahman Irham dengan NIM 2301-20004. Mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh saya. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara perusahaan beroperasi data. Ketergantungan terhadap sistem informasi yang saling terhubung menjadikan keamanan siber sebagai isu strategis yang tidak bisa diabaikan. Ancaman terhadap keamanan informasi kini semakin kompleks dan beragam, mulai dari serangan phishing, ransomware, pencurian identitas, hingga serangan siber canggih seperti Advanced Persistent Threats atau APT. Berdasarkan laporan IBM tahun 2024, rata-rata kerugian akibat pelanggaran data secara global mencapai 4,45 juta US dollar per insidennya. Situasi ini menunjukkan bahwa dampak dari insiden keamanan siber bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga reputasi perusahaan, kepercayaan publik, dan aspek hukum yang menyertainya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kebijakan etika keamanan siber yang kokoh dan menyeluruh. Kebijakan ini diharapkan menjadi panduan bagi seluruh karyawan dalam menjaga integritas dan tanggung jawab profesional saat mengelola informasi dan aset digital perusahaan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menghadapi tantangan etis di dunia digital yang dinamis. Selanjutnya, deskripsi masalah. Ketika perusahaan tidak memiliki panduan etika yang jelas, risiko penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi menjadi sangat tinggi. Lingkungan digital modern menghadirkan banyak titik rawan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran, baik oleh pihak internal maupun eksternal. Dilema etika muncul dalam berbagai konteks. Apakah perusahaan berhak memantau komunikasi internal karyawan untuk alasan keamanan? Apakah seorang pegawai yang menentukan kerentanan sistem boleh menyampaikan keluar perusahaan jika manajemen mengabaikannya? Menurut Ponemon Institute, sebanyak 67% dari insiden pelanggaran siber disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manusia, memperlihatkan bahwa akar masalah keamanan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terkait dengan kesadaran, sikap, dan moral dari individu dalam organisasi. Tanpa pedoman etika yang tertanam kuat dalam budaya kerja, perusahaan akan kesulitan membangun sistem pertahanan siber yang utuh dan berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan kebijakan. Kebijakan ini dirancang untuk menjadi kompas moral dan operasional dalam pengelolaan keamanan siber perusahaan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap aktivitas yang melibatkan sistem informasi dan data digital dilakukan secara etis, legal, dan profesional. Melalui kebijakan ini, perusahaan ingin menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian, perlindungan privasi, dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi risiko digital. Kebijakan ini juga mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kapabilitas dan budaya keamanannya agar selaras dengan standar internasional seperti ISO 27001 dan NIST, serta mematuhi regulasi yang berlaku seperti GDPR dan Undang-Undang PDP. Dengan demikian, perusahaan dapat menempatkan keamanan siber sebagai bagian integral dari strategi bisnis dan tata kelola organisasi. Selanjutnya, prinsip etika profesional akan dijelaskan oleh rekan saya Faris Rizal Subayu Lukmanul Hakim. Dipersilakan. Baik, selanjutnya bagian prinsip kebijakan. Prinsip-prinsip etika profesional dalam kebijakan ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjaga standar moral yang tinggi dalam praktik teknologi informasi.
Integritas mengharuskan setiap karyawan untuk jujur dalam menyampaikan informasi, menghindari manipulasi data, dan bersikap terbuka terhadap temuan atau pelanggaran. Lalu akuntabilitas ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam sistem informasi harus dipertanggungjawabkan secara personal maupun institusional. Lalu prinsip keadilan dan non-diskriminasi ini menjamin bahwa penggunaan teknologi tidak menyebabkan ketidaksetaraan atau memperkuat bias terhadap individu atau kelompok tertentu. Lalu transparansi ini diwujudkan dalam keterbukaan terhadap bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan disimpan serta memastikan bahwa pemilik data memahami hak-haknya. Lalu yang terakhir kepatuhan mencerminkan dedikasi kepatuhan mencerminkan dedikasi perusahaan untuk tidak hanya mengikuti hukum, tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang berlaku secara global, termasuk prinsip-prinsip dari ACM dan IEE Code of Ethics. Keseluruhan prinsip ini menjadi dasar untuk setiap keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan sistem informasi. Baik, selanjutnya. Kebijakan Lalu selanjutnya bagian rancangan kebijakan. Kebijakan keamanan cyber disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh siklus informasi dari pengumpulan hingga pemusnahan data. Dalam hal akses dan kontrol informasi, prinsip least privilege akan diberlakukan secara ketat untuk mencegah akses yang tidak sah. Setiap karyawan hanya akan diberikan akses minimum yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Otorisasi akses akan dikaji ulang secara berkala dan log aktivitas akan diawasi secara aktif untuk mendeteksi potensi pelanggaran. Lalu pada aspek penggunaan perangkat dan sistem, seluruh perangkat harus terdaftar dalam sistem IT perusahaan dan bebas dari perangkat lunak ilegal atau tidak resmi. Lalu pembaruan sistem dan patch keamanan wajib dilakukan sesuai jadwal. Untuk perlindungan data pribadi, kebijakan menekankan pentingnya enkripsi, kontrol akses berbasis peran, dan proses persetujuan eksplisit dalam pengolahan data sensitif. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan diproses sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Langkah-langkah ini merupakan upaya proaktif perusahaan dalam menanamkan budaya perlindungan data sebagai bagian dari rutinitas kerja harian. Next. Rancangan kebijakan ini juga menetapkan 3 aspek penting lain yang bersifat strategis dan operasional. Yang pertama, pelaporan insiden dan whistleblowing. Perusahaan akan menyediakan saluran pelaporan internal yang bersifat rahasia, aman, dan anonim, guna mendorong pelaporan dini atas potensi pelanggaran atau kelemahan sistem. Lalu whistleblower akan dilindungi dari segala bentuk intimidasi atau pembalasan. Yang kedua, edukasi dan pelatihan. Kebijakan menetapkan pelatihan keamanan cyber sebagai program wajib tahunan bagi seluruh karyawan. Materi pelatihan ini mencakup simulasi serangan cyber, mendalam perangkat lunak berbahaya, serta studi kasus etika IT. Dan kepatuhan akan menjadi prasyarat kelulusan pelatihan untuk memastikan pemahaman. Yang ketiga, evaluasi dan sanksi. Setiap pelanggaran akan ditindak secara proporsional, mulai dari teguran administratif hingga proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Evaluasi atas kebijakan ini akan dilakukan secara sistematis setiap 12 bulan dengan melibatkan audit internal dan konsultasi bersama pemangku kepentingan agar kebijakan tetap relevan. Dengan melibatkan audit internal dan konsultasi bersama pemangku kepentingan agar
kebijakan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi ancaman yang dinamis. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahman Luni Ilham. Baik, selanjutnya ada studi kasus nyata. Studi kasus menjadi refleksi penting atas kegagalan sistem etika dan keamanan cyber dalam praktik nyata. Salah satu kasus yang mencolok adalah kebocoran data besar-besaran yang dialami Equifax tahun 2017, yang disebabkan oleh kelalaian dalam menerapkan patch keamanan. Sebanyak 140 juta data konsumen bocor dan menimbulkan kerugian finansial serta krisis kepercayaan publik. Kasus ini menegaskan pentingnya integritas dan tanggung jawab manajerial dalam manajemen risiko di sisi lain. Kasus ini menegaskan pentingnya integritas dan tanggung jawab manajerial dalam manajemen risiko. Di sisi lain, skandal Facebook Cambridge Analytica membuktikan bagaimana ketidakterbukaan dalam pengumpulan dan pemrosesan data pribadi bisa dimanfaatkan untuk tujuan manipulasi politik, melanggar prinsip transparansi dan persetujuan eksplisit. Di Indonesia, kasus Tokopedia tahun 2020 menunjukkan lemahnya sistem keamanan autentikasi serta tidak adanya komunikasi yang transparan kepada pengguna setelah insiden, membuat publik mempertanyakan komitmen etis perusahaan. Ketiga kasus ini memperkuat urgensi dari kebijakan etika keamanan cyber yang tidak hanya reaktif terhadap insiden, tetapi juga preventif dan edukatif dalam membangun budaya tanggung jawab digital. Next. Lalu ada evaluasi dan implikasi. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat diperkirakan akan memberikan ulang. Lalu selanjutnya ada evaluasi dan implikasi. Implementasi kebijakan ini diperkirakan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perusahaan. Dengan adanya panduan etika dan standar teknis yang jelas, perusahaan akan mampu meningkatkan kepercayaan publik dan loyalitas pengguna. Keberadaan sistem pelaporan dan pelatihan berkala juga mendorong terciptanya budaya kerja yang bertanggung jawab dan beretika tinggi. Dalam konteks hukum, kebijakan ini akan membantu perusahaan memitigasi risiko dari denda administratif akibat pelanggaran regulasi seperti GDPR atau Undang-Undang PDP Indonesia. Namun demikian, terdapat jumlah tantangan yang perlu dihadapi, seperti resistensi dari sebagian karyawan terhadap perubahan budaya kerja dan kompleksitas dalam mengintegrasikan kebijakan ke seluruh divisi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk terus mengevaluasi efektivitas kebijakan ini dan menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi serta dinamika ancaman cyber yang terus berubah. Evaluasi tahunan juga akan melibatkan audit kepatuhan internal dan umpan balik dari pemangku kepentingan agar kebijakan ini tetap relevan dan adaptif. Next. Lalu ada referensi dan standar terkait. Kebijakan ini mengacu pada berbagai standar dan kode etik yang diakui secara internasional sebagai acuan praktik terbaik dalam keamanan informasi dan etika profesional. Di antaranya adalah ISO atau IEC 27001 yang menjadi standar utama dalam sistem manajemen keamanan dan NIST Cyber Security Framework yang menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk identifikasi, perlindungan, deteksi, respons, dan pemulihan dari insiden cyber. GDPR atau General Data Protection Regulation dari Uni Eropa menjadi rujukan utama dalam pengelolaan data pribadi, bersama dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mulai diperlakukan di Indonesia. Dari sisi etika profesional, kebijakan ini mengacu pada ACM Code of Ethics yang menekankan tanggung jawab sosial dan profesional seorang praktisi TI, serta IEE Code of Ethics yang mengedepankan integritas, keadilan, dan perlindungan terhadap hak dan privasi individu. Kombinasi dari standar-standar ini memberikan legitimasi dan fondasi hukum serta moral yang kuat bagi penerapan kebijakan di tingkat operasional maupun strategis.
Yes. Baik, selanjutnya penutup dan komitmen. Etika dalam keamanan siber mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kepercayaan publik dan tanggung jawab sosial. Kebijakan ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ancaman. Seluruh pegawai wajib memahami dan menerapkannya dalam aktivitas profesional. PT Teknologi Inovatif Indonesia menegaskan komitmennya pada prinsip etika sebagai dasar transformasi digital menuju tata kelola informasi yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Nun wal kolami wa mayasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.